Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini, tanggal 29 Oktober 2023. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan aku akan mencoba menarik energi dari si dia ya. Oke. Receive with love and appreciation. Gracious acceptance is a way to show love. Oke. Jadi nampaknya kamu mungkin masih ada yang bingung atau masih ragu ya dengan harus bagaimana nih untuk merespon, untuk untuk menunjukkan, mengekspresikan, atau kamu harus bagaimana ketika si dia, orang yang kamu fokuskan ini datang atau menawarkan cinta kembali atau menawarkan berbaikan atau rekonsiliasi seperti itu. Nampaknya kamu di sini ada luka, ada dendam, ada trauma, ada marah ya, ada rasa kesal terhadap si dia, sehingga di sini kamu harus memperlakukan dia dengan rendah hati ya, rendah hati. Jadi kenapa kartu ini keluar? Karena kamu masih bingung untuk apa yang harus aku lakukan, apakah harus menerima atau aku harus menolak, seperti itu ya. Kamu masih ada keraguan dan kebimbangan. Nah, pesannya di sini adalah terima cinta itu dan apresiasi aja gitu ya. Apresiasi, bukan aja tapi apresiasi. Karena gini, memberikan apresiasi dan menerima cinta dia itu bentuk dari kerendahan hati, dan itulah cara cinta menunjukkan ya. Itulah cara bagaimana menunjukkan cinta. Jadi dia ini aku lihat memang serius ya. Dia ini memang serius untuk balikan sama kamu, untuk datang lagi ke kamu ya, untuk menawarkan cinta ke kamu. Jadi kalau memang kamu masih mengharapkan dia ya, lebih baik diterima dan apresiasi. Jadi jangan hanya diterima dan kemudian karena kamu sudah lelah dan kamu sudah merasa bahwa kemarin kamu sudah cukup berjuang sehingga sekarang kamu tidak mengapresiasinya. No, tidak seperti itu ya. Karena cinta memang perlu ke ramah tamahan, perlu keseimbangan, perlu perjuangan dari kedua belah pihak. Makanya di sini kamu disuruh untuk ramah ya, rendah hati untuk menunjukkan cinta ini tuh pantas, seperti itu ya. Jadi ya mungkin sekarang kamu itu kayak cuek atau kayak ogah-ogahan gitu ya, mau nerima dia lagi atau enggak, atau ya kamu karena mungkin masih sakit hati dengan tindakan dia kemarin gitu. Jadi saat ini tuh kamu kayak ya mau diladenin tapi aku udah capek gitu ya, kamu udah ngerasa kayak gitu. Tapi di sini dia mengharapkan cinta dan apresiasi dari kamu. Jadi ya why not ya, karena di sini aku lihat dia udah ada niatan baik untuk berbaikan sama kamu. Jadi it's okay kalau kamu mau menerima dia lagi gitu. Kita lihat apa yang perasaan dia rasakan sekarang ya. Tuh, kita butuh saling mengenal ya, karena kemarin itu nampaknya kalian masih sering berbeda argumen karena adanya perbedaan pola pikir, perbedaan prinsip, perbedaan apa lagi,
Ya intinya ada perbedaan di antara kalian sehingga kalian itu tidak satu tujuan atau satu pemikiran ya, seperti itu. Tuh di sini jujur sebenarnya dia kayak takut gitu loh untuk ngehubungin kamu. Karena di sini jujur sebenarnya dia juga merasa malu pada diri sendiri. Dan aku lihat di sini ya, dia lebih memilih untuk ya udah deh kamu dulu yang memberikan dia sinyal gitu ataupun tanda ataupun kalau memang kamu mau ya mau menerima dia lagi atau kamu mau respect ke dia lagi, mau memberikan apresiasi ke dia. Di sini dia tidak memaksakan kamu ya atau ngebetin kamu gitu ya untuk memaafkan dia, menerima dia kembali, tapi di sini dia akan menunggu kamu sampai kamu mau berbicara sama dia ya, membuka kembali komunikasi seperti itu. Jadi di sini dia nggak mau ego dan dia juga nggak mau ribut sama kamu, makanya di sini dia menunggu kamunya dulu yang mau merespon dia gitu. Jadi kamu dulu yang memulai gitu ya. Bukan karena dia ego, tapi di sini dia takut karena dia takut kalau kamu akan lebih marah lagi kalau misalkan dia duluan yang memulai percakapan atau datang kayak gitu ya. Jadi di sini dia melihat dari sisi kamunya dulu, kamunya mau nerima dia atau enggak gitu ya. Dan nih ya, dia tidak mau hanya ketika dia datang kamu menganggap dia sebagai sekedar teman ya, dia ingin lebih dari sekedar teman. Dan dia tahu bahwa kamu tuh nggak cuma milik dia atau kamu tuh nggak cuma dia yang bisa jadi pasangan kamu, masih banyak orang di luar sana yang suka sama kamu gitu ya. Ternyata kamu itu banyak loh yang nyukain kamu gitu. Jadi di sini bisa dibilang dia sadar diri juga. Cuman gimana? Karena dia di sini masih cinta sama kamu, makanya dia kayak mencoba untuk ya menutup akses bagi yang lain untuk ngedeketin kamu. Makanya di sini dia langsung gercep pengen datang atau dia datang ke kamu gitu, agar kamu tidak diambil orang. Oke. The Lovers-nya reverse. Kemudian King of Cups. Oke, Six of Cups. Judgment. The World. Oke, Four of Swords ya. Kemarin ini adalah kesalahan dia. Dia sadar, dia tahu diri ya. Dan dia bisa dibilang menyesal ya, karena dia tahu itu perlakuan yang salah terhadap dia, terhadap kamu. Dia berselingkuh atau dia malah bermain hati dengan yang lainnya ketika mungkin kalian masih PDKT ya, berarti dia bermain hati dengan yang lainnya gitu. Jadi nggak cuma kamu, ternyata orang yang mau diajak untuk dekat dengan dia gitu, atau dikasih di PHP-in lah gitu ya kamu. Nah kalau misalkan kalian sudah ada suatu komitmen atau perbincangan tentang ya mau akan ada komitmen, ya mungkin dia memang sudah selingkuh seperti itu. Tapi intinya di sini dia sudah ada sudah menyukai yang lainnya gitu ya, bisa dibilang. Oke, kita simpelnya ambil kata selingkuh aja ya. Dia selingkuh yang awalnya dialah yang datang duluan dengan effort, dengan semangat, dengan keyakinan, dengan keoptimisan dia, dengan dengan semangat bahwa dia akan membuat hubungan ini tuh jadi sukses ya, akan ada komitmen, bahkan mungkin udah ngomongin tentang suatu pernikahan ya kayak gitu. Jadi kamu kayak di PHP-in gitu, taunya ini hubungan berakhir, ini hubungan ada yang tertunda gitu ya. Ya
tertunda komitmennya, pernikahan, lamaran, semacam itu, karena orang ini berselingkuh. Dan oke, aku lihat di sini ada potensi bahwa dia ini bisa kamu yakini ya, bahwa dia bisa jadi pasangan yang setia, yang berdedikasi pada hubungan. Dan aku lihat juga memang orang ini menarik ya, walaupun dia nggak good looking atau ya nggak sesuai lah dengan kriteria pasanganmu, tapi sebenarnya orang ini menarik ya. Entah dia ini orangnya itu sigap, entah orang ini tuh humble ya, tapi di mata orang lain tuh dia menarik, bahkan di matamu juga nggak tahu kenapa, walaupun dia menurutmu bukan stylemu ya, bukan sebagai pasangan bukan style sebagai pasanganmu, tapi menurutmu kayak oh ya tertarik aja gitu. Dan kalau ditanya apa yang membuat kamu tertarik, kamu pun bahkan nggak tahu kenapa, tapi ya ngerasa oke, orang ini kayak bisa lah mengambil perhatianmu kayak gitu ya. Dan aku lihat juga orang ini tuh setia, terus orang ini tuh orangnya bersemangat banget ya, bersemangat terutama ke kamu. Dan aku lihat di sini dia ini bisa menjadi seorang ayah ya, yang berbakti pada keluarga, pada anak, pada istri, seperti itu ya. Aku rasa dia ini sayang banget ya, atau berdedikasi banget pada keluarga. Dia sayang banget sama keluarga gitu. Dan aku lihat mungkin dia lebih tua dari kamu, karena di sini dia memiliki pengalaman yang lebih banyak dari kamu ya, punya pengalaman hidup yang banyak ya dibanding kamu. Dan aku lihat dia ini juga setidaknya itu cukup atau stabil secara emosional. Dia ini nggak gampang kepancing emosi ya, nggak gampang marah-marah orangnya juga. Dan aku lihat juga sebenarnya orangnya juga murah hati ya, dan dia bisa menjadi seorang penasehat bagimu. Maksudnya gini, kalau misalkan kamu punya masalah terus cerita sama dia, kamu meminta saran dari dia, ya dia akan memberikan saran yang logik dan ya bisa lah jadi perbandinganmu gitu ya, perbandinganmu atas pemikiran kamu sendiri ya. Nanti dia akan kasih saran yang menurut dia oke, lebih baik gitu. Oke. Dan aku lihat juga di sini akan ada suatu komitmen yang akan dia tawarkan ke kamu ya, karena di sini aku lihat tuh ya, kan di sini we both know I'm not the one for you, kata dia ya. Kita tahu bahwa kamu itu bukan satu-satunya, aku bukan satu-satunya untukmu. Nah, karena dia tahu kamu itu ada yang lain, maksudnya gini, banyak loh orang di luar sana yang punya potensi untuk jadi pasanganmu gitu ya. Banyak loh orang di luar sana yang suka sama kamu. Jadi di sini, makanya di sini dia langsung gercep datang ke kamu. Dan ketika kalian berpisah pun kemarin, dia ini selalu kepikiran kamu terus, rindu, bahkan ya bayang-bayang kamu itu tidak bisa lepas dari pikiran dia, dari hati dia. Dia selalu rindu, ingin bertemu, selalu bernostalgia tentang hal-hal yang bahagia ya, yang pernah kalian jalani ya, walaupun itu hanya sekedar percakapan santai gitu ya. Dia sering mengingat itu ya, hal-hal bahagia bersama kamu ya. Jadi makanya di sini dia kembali lagi, orang dari masa lalumu, bisa mantan, bisa juga orang yang mungkin baru PDKT-an, atau mungkin teman sekolah dulu ya, dan dia kembali lagi. Aku lihat di sini ya, kalian punya cerita lah, kalian dengan orang ini punya cerita. Dan di sini dia tahu ya, kemarin itu entah kamu dapat desas-desus dari mana, bahwa dia ini punya kebiasaan buruk, atau mungkin punya masa lalu yang kelam
yang membuat kamu itu tidak sesuai dengan prinsip, tidak sesuai dengan kriteria kamu sebagai pasangan gitu ya. Kamu pengen punya pasangan yang kehidupan masa lalunya bersih gitu. Misal dia ini gini, oh nih misalnya dia selingkuh ya, kan dia selingkuh. Nah, kami tuh nggak suka sama pasangan yang bermain hati gitu ya. Jadi ketika kemarin kalian menjalani hubungan, ternyata kamu tahu dia selingkuh, akhirnya kalian bercekcok, kamu mungkin hanya sekedar tahu dari perkataan, tidak melihat dari realnya gitu ya. Kamu tidak melihat langsung gitu, kamu hanya mendengar. Jadi kamu tidak mencari bukti konkret ya, bukti yang nyata gitu. Akhirnya cekcoklah kalian ya, dan aku lihat di sini kamu akhirnya ragu terhadap dia, dan dari keraguan kamu akhirnya kalian berpisah ya, karena kamu udah kepancing duluan ya dengan isu-isu miring ataupun apalah ya, atau mungkin ya mungkin dia sendiri yang ngasih tahu bahwa dia bersama wanita, dan kamu nggak tahu persis jelas apakah dia memang benar selingkuhannya atau dia hanya sekedar suka dengan wanita itu dan dekat, atau mungkin dia wanita itu teman kerja ya. Di tarot tidak mengenal gender ya, jadi boleh kalian situasikan aja, atau mungkin dia itu wanita ya, dia dekat dengan pria lain gitu. Nah, entah mereka ini menjalin satu hubungan atau tidak, tapi ada kemungkinan gitu ya. Jadi kamu itu tidak melihat langsung atau tidak cari bukti yang konkret. Akhirnya ya udah cekcok dan berpisahlah kalian. Tapi di sini aku ngelihat dia merasa bersalah atas tindakan dia itu terhadap kamu ya. Akhirnya sampai ngebuat kamu berpikiran negatif terhadap dia, sampai kamu berpikiran bahwa dia selingkuh dari kamu. Akhirnya di sini aku lihat dia ngerasa bersalah. Bahkan dari rasa bersalahnya itu sampai-sampai dia itu kayak menunda atau kayak mau maju untuk komunikasi sama kamu, tapi dia malu gitu ya. Dia malu untuk memulai. Nah, makanya di sini I will wait for a sign from you, kata dia ya. Dia nunggu dari sikapmu yang mau welcome sama dia gitu ya, baru nanti dia akan merespon. Karena di sini dia malu banget sama kamu, sampai-sampai kamu berpikiran jelek terhadap dia ya. Dia membiarkan itu, maksudnya tidak mengkonfirmasi segalanya ya dengan jelas terhadap kamu ya, tidak bisa meyakinkan kamu. Makanya di sini dia takut, atau mungkin memang ya benar dia mungkin selingkuh gitu ya. Tapi intinya di sini kamu udah punya pemikiran bahwa ya dia selingkuh gitu ya, atau memang benar dia selingkuh, akhirnya ketahuan sama kamu ya. Intinya ada ya energi perselingkuhan. Kemudian ada the world nih. Akan ada gini, dia itu jujur di dalam perasaannya, orang yang pengen dia jadikan pasangan hidupnya itu ya kamu ya. Ada niatan ini pengen membawa kamu ke jenjang yang lebih serius, pernikahan, lamaran. Bahkan di sini ada niatan dia itu pengen punya anaknya cuman sama kamu ya. Dia pengen punya anak dari kamu, dan aku lihat juga di sini dia itu pengen punya suatu keluarga yang bahagia dan kuat sama kamu di sini ya. Jadi ketika dia datang ya, sarannya ya ini sama ya. Di sini oracle-nya meminta kamu untuk terima cinta ini dan apresiasi, dan kemudian dikonfirmasi dengan the world ya. Jadi apalagi nih, konfirmasi lagi dengan King of Cups ya. Jadi memang ambillah peluang ini gitu ya, ambil peluang ini untuk menerima cintanya, karena ini orang ini sebenarnya menarik ya. Orang ini menarik, bisa membuat kamu merasa nyaman, bisa membuat kamu merasa bahagia. Bahkan di sini kamu walaupun entah sejauh apa kalian saling mengenal ya, atau mungkin kalian sebenarnya tidak saling begitu mengenal ya satu sama lain, tapi kamu bisa terbuka loh sama dia. Terus gaya dari kalian
berbincang itu kayak nggak ada yang terutama kamu ya, kamu itu nggak menutup-nutupi gitu ya. Kalau misalkan kamu punya masalah ya kamu cerita ke dia, karena aku lihat di sini ketika dia ada di sisimu, kamu itu ngerasa rileks, kamu ngerasa bahagia, kamu ngerasa nyaman gitu sama dia ya. Jadi ya why not gitu, terima dulu gitu, dan cobalah untuk apresiasi dia, karena di sini aku lihat dia sudah mencoba untuk berjuang dengan hubungan ini ya. Aku lihat di sini dia sudah berjuang. Oke, memang mungkin kriteria menurutmu pasangan itu harus berjuang, itu harus ada effort yang wow gitu ya. Entah misalkan, walaupun misalkan gini, kalian jauhan nih, kalau the world nih berarti aku lihat kalian LDRan. Misalkan dia di suatu negara mana, kamu di negara Indonesia misalkan. Menurutmu effort itu ya, atau usaha dari pasangan itu kalau misalkan mau kamu pandang itu kayak oke, ya gini dong, kalau misalkan kamu kangen, aku kangen, terus kamu ada waktu ya datang dong ke sini gitu ya. Itu menurutmu, jadi ada usaha yang begitu besar dari si dia gitu ya. Cuman menurut dia apa yang dia lakukan selama ini terhadap kamu itu udah suatu usaha dari dia gitu ya. Itu adalah suatu usaha. Jadi termasuk yang ini ya, dia mungkin pernah selingkuh ya sama kamu, terus mungkin dia sempat mengkonfirmasi tapi tidak bisa meyakinkan kamu. Nah menurut dia itu udah usaha dia, cuman ya memang titik akhirnya adalah kamu percaya atau tidak itu tergantung kamu. Nah disitulah kamu menganggap bahwa itu bukan usaha gitu ya, tapi menurut dia itu usaha yang bisa dia lakukan terhadap kamu. Itu menurut dia udah bisanya aku memberikan usahaku terhadap kamu untuk meyakinkan kamu bahwa ya aku itu cintanya sama kamu gitu ya, bahkan di judgment ini ya. Jadi memang terlihat usaha dia itu bukan yang wow banget gitu ya, sampai membuat kamu terkesima, sampai membuat kamu terharu. Tapi menurut dia apa yang dia lakukan sampai detik ini itu menurut dia adalah usaha yang bisa dia lakukan gitu, yang mampu dia lakukan itu cuma sebatas ini. Dia nggak bisa lagi ya, dia nggak punya daya, nggak punya upaya untuk lebih dari ini gitu ya, entah karena kondisi, entah karena juga faktor ekonomi gitu ya. Karena di sini kan aku lihat LDR nih ya, mungkin beda kota, beda provinsi, beda negara, beda pulau ya. Jadi dia usaha untuk ke kamunya itu nggak sesuai dengan ekspektasi, karena nggak sesuai ekspektasi kamu ya, karena itu tadi dia nggak ada kekuatan untuk lebih dari ini gitu ya. Apalagi kalau misalkan dia secara ekonomi juga nggak wah gitu ya, nggak mapan banget gitu, atau mungkin dia lagi merosot gitu ya secara keuangan. Jadi ketika kalian LDR sejauh itu, misalnya beda negara ya, dia nggak bisa seenaknya untuk kamu minta dia datang gitu, karena kan butuh mengurus surat-surat ya, butuh beli tiket pesawat gitu kan ya. Dan aku rasa tiket pesawat sekarang tuh ya cukup lumayan gitu ya. Jadi banyaklah yang membuat dia merasa terbatas untuk sesuai dengan keinginanmu dalam berusaha dalam hubungan ini, untuk hubungan ini gitu ya. Tapi menurut dia sampai detik ini dia mengusahakannya kok gitu ya. Aku mengusahakan sebisa mungkin dia, semampunya dia gitu ya, untuk bisa menjalin hubungan dengan kamu gitu ya. Oke, dan the world ini juga gini ya. Kalau memang kalian itu beda negara ya, jujur sebenarnya dia ingin membawa kamu
ke tempat dia gitu ya, ke negara dia atau ke kota dia gitu ya, atau mungkin mengajak kamu berlibur kayak gitu ya. Atau misalkan kalau dia ada kesempatan nih, dia ada kerjaan ke negaramu atau ke kotamu, dia ingin membawamu untuk berlibur gitu. Jadi dia akan mengusahakan adalah 1 hari atau beberapa jam untuk bertemu kamu dan membawa kamu untuk berlibur gitu. Ada keinginan seperti itu, saking dia itu tahu bahwa kamu menganggap dia tidak memiliki effort terhadap kamu ya, karena menurutmu effort yang bisa kamu hargai itu adalah effort yang lebih dari apa yang bisa dia usahakan kayak gitu ya. Makanya dia pengen, cuman ya gimana, terbatasi oleh kemampuan dia ya, dari segi apapun, dari segi hal apapun, tenaga, waktu, keuangan ya, seperti itu. Dan aku lihat di sini Four of Swords ya, dia bersyukur banget ya bisa mengenal kamu dan bisa memiliki perasaan terhadap kamu. Dia bersyukur banget karena gini, aku lihat memang dia tahu ya kamu itu orang yang benar-benar tulus sebenarnya cinta sama dia. Dan kali ini pun dia udah sadar bahwa perasaan dia pun itu cuman untuk kamu gitu. Cuman setiap kalian ini bersama ya, setiap kalian ini dekat, setiap kalian menjalin suatu hubungan, kalian ini merasa kayak tertekan ya, entah dari kamunya atau dari dianya, atau bahkan kalian berdua merasa tertekan dengan hubungan ini. Karena ya itu tadi, dia bisa mengusahakannya itu kayak kalau misalkan ukuran segini ya, dia itu bisa, sedangkan kamu itu pengen punya effort dari dia itu segini. Kan beda ya, beda. Jadi inilah yang membuat kalian itu selalu berbeda pemikiran ya. Akhirnya kalian selalu bertengkar, akhirnya di hubungan ini tuh kalian stres ya, cemas, bahkan ketakutan ya. Mungkin juga karena kamu pernah tahu ya bahwa dia ini pernah selingkuh dari kamu berulang kali mungkin ya, sampai kamu cemas banget, ketakutan. Nah, Four of Swords ya, jujur dia sebenarnya tahu bahwa kamu pun tulus cinta sama dia, dan dia juga tahu perasaan dia itu memang cuman untuk sama kamu. Cuman karena masih ada ya, mungkin kalian ya karena perbedaan ya, karena kalian itu ada suatu perbedaan, entah apa itu ya, termasuk ini perbedaannya pemikiran, kemudian mungkin juga usia beda juga, beda jarak ya, beda jarak. Nah, inilah yang membuat kalian merasa selalu cemas, dan dia tahu itu ya, kamu itu selalu merasa cemas dengan hubungan ini, takut ya mungkin takut dia akan berulah selingkuh lagi. Kamu takut banget kalau misalkan dia selingkuh di sini ya. Jadi semakin menjalani hubungan kalian berdua itu kayak dipenuhi dengan rasa stres, dengan ketakutan, banyak hal yang kalian takuti, kalian merasa cemas seperti itu. Akhirnya di sini entah ini kamu atau dia atau kalian berdua lebih memilih untuk kayak tidak terlalu intens, tidak terlalu dekat, atau bisa dibilang ya menjaga jarak ya, atau bahkan sampai menarik diri ya. Karena di sini aku lihat juga ya, dia menyetujui tindakan ini. Kalau misalkan kamu yang cemas, takut, akhirnya kamu yang kayak nggak mau terlalu dekat dengan dia, di sini pun dia akan menerima itu gitu ya. Dia akan mengikuti pola kamu, mengikuti gerak-gerikmu. Kalau misalkan kamu menarik diri, oke, itu demi kenyamananmu, dia akan ikuti. Dia nggak akan ceroboh, nggak akan memaksa, tidak akan memaksa kamu untuk percaya sama dia gitu ya. Dia akan mengikuti pola kamu. Kalau misalkan kamu masih punya kekhawatiran terhadap dia, jadi kamu harus menghindar, oke, dia akan ikuti gitu. Sampai makanya di sini dia bilang kan, dia menunggu sinyal dari kamu gitu ya. Jadi kalau kamu sekiranya udah bisa welcome sama dia, udah bisa menerima dia, dan kamu udah
menunjukkan bahwa kamu oke, aku memaafkanmu, aku percaya sama kamu, aku menerima kamu lagi, ya dia akan ikuti alurmu, dia akan mengikuti alurmu gitu ya. Tapi aku lihat di sini kamu dan dia itu sama-sama kayak agak memberikan jarak gitu ya, apa namanya, ya kalau jarak dari tempat tinggal ya oke, ada, tapi ini maksudnya jarak dari entah komunikasi ya, komunikasi ataupun pertemuan kayak gitu ya. Intinya di sini kalian itu kayak lebih memilih untuk nggak terlalu intens gitu ya dalam komunikasi, dalam hubungan ini gitu. Tapi kalau misalkan sesekali itu ya oke, kalian masih menanggapi, walaupun kayak misalnya sore ini kalian chat gitu ya, nanti dibales sore ini dia chat atau kamu yang chat gitu, nanti dibalesnya mungkin pagi atau malam kayak gitu ya. Jadi ada jarak ya. Karena di sini aku lihat dia beranggapan bahwa ya udah, kalau memang perlu kamu untuk mengambil jarak dari dia gitu, yang penting ini bisa membuatmu tenang, yang penting ini bisa membuatmu yakin lagi dengan cinta ini, oke, dia akan kasih itu ya, dia akan kasih waktu untukmu gitu ya. Karena di sini juga Four of Swords itu menandakan memang kalian butuh untuk menenangkan diri masing-masing terlebih dahulu ya, dengan cara kalian sendiri. Jadi bukan dengan paksaan dari pasangan atau kalian sama-sama untuk saling mendukung. Kalian sama-sama untuk menenangkan diri, tapi masing-masing menenangkan dirinya masing-masing gitu. Kamu menenangkan diri pada daerahmu pada tempatmu sendiri, dan dia pun pada tempatnya sendiri gitu ya, maksud ya. Jadi di sini tidak ada campur tangan dari kedua belah pihak gitu ya. Dia menenangkan diri sendiri, kamu pun menenangkan diri sendiri gitu. Memang gitu cara Four of Swords ini bekerja. Nah, ketika kalian sudah sendiri-sendiri ya, maksudnya menenangkan diri sendiri, menenangkan diri masing-masing, di sini aku lihat kalian akan lebih lebih sadar dan akan menimbulkan menimbulkan perasaan cinta itu kembali ya. Ya memang harus menjauhi stres itu ya. Jadi kalau misalkan bersama justru malah stres ya, kalian harus cari jarak untuk bisa menimbulkan perasaan cinta itu kembali gitu deh ya. Mudah-mudahan kalian mengerti ya, paham dengan pembacaan aku, dan mudah-mudahan ini resonate dengan kalian. Kalau misalkan belum resonate dengan kalian ya udah, nggak usah dipaksakan ya. Untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Aquarius, Libra dan Gemini. Dan energi paling kuat di sini ada Gemini. Ya, itu aja. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. Maka dari itu berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.